Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kisah, Diema Berkisah. Terima kasih atas kesetiaan kalian mengikuti serial generasi terakhir Bani Israel yang sudah sampai di part 5. Saya tahu kalian pasti sudah menantikan part 6, kisah Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa Al-Masih. Namun untuk menambah semangat dan memberikan cerita yang tak kalah luar biasa, saya mau kasih kejutan. Sebelum kita lanjut ke part 6 dan 7, kita akan selingi dulu dengan kisah yang sangat legendaris, penuh inspirasi, dan mengajarkan tentang keteguhan iman. Kisah Ashabul Uhud, para penghuni parit berapi. Dukung terus Emma Berkisah ya teman-teman, agar semangat untuk selalu menyajikan cerita-cerita Islami yang inspiratif. Like video ini jika kalian suka, komen di bawah cerita apa lagi yang kalian ingin dengar, nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita barunya, share ke teman-teman agar kebaikan kisah ini menyebar luas. Subscribe sekarang juga ya kalau belum. Terima kasih. Roda zaman terus berputar, menggilas peradaban, melahirkan pahlawan, dan menelan tiran. Dalam lipatan sejarah manusia, ada lembaran-lembaran kelam yang ditulis dengan tinta ketakutan dan darah. Kisah-kisah di mana kezaliman berdiri angkuh, merasa dirinya abadi, dan menuntut penyembahan dari sesama insani. Namun sejarah juga mencatat, di tengah-tengah pekatnya kegelapan, selalu ada percikan cahaya yang menolak untuk padam. Cahaya fitrah, cahaya keimanan. Kisah yang kita akan selami bersama ini bukanlah dongeng pengantar tidur. Ini adalah sebuah memoir abadi, sebuah tragedi agung yang dipahat langsung oleh Sang Pencipta dalam kitabnya yang mulia, Al-Quran, sebuah sumpah agung dari Tuhan semesta alam, yang mengawali sebuah surat yang penuh dengan kekuatan. Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 1-3, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan demi yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Dengan langit dan gugusan bintang sebagai saksi, dengan hasil pembalasan sebagai janji, Allah bersumpah. Demi yang menyaksikan, yaitu mereka yang hadir pada hari itu, dan demi yang disaksikan, yaitu peristiwa dahsyat yang akan terungkap. Inilah kisah Ashabul Uhud, para pemilik parit api. Sebuah epik tentang pertempuran abadi antara keimanan yang murni melawan tirani yang buta, yang terjadi di sebuah kerajaan yang hilang di telang zaman, di negeri Yaman kuno. Did you hear about the trench? Hush! Don't speak of it. The walls have ears. But they say it is starting again. They must choose me or their foolish belief. As you command, my lord. The trenches are ready. Burn every last dissenter. Will we be safe, teacher? God is all-seeing. Do not be afraid, child. But they are so cruel. Our faith will be a greater fire. Di negeri itu berdirilah sebuah istana yang menjulang angkuh, simbol kekuasaan seorang raja yang menuhankan dirinya. Namanya menurut para sejarawan adalah Zunuwas. Kekuasaannya tidak dibangun di atas keadilan, melainkan di atas pilar-pilar ilusi dan sihir. Rakyatnya hidup dalam cengkraman rasa takut. Langkah kaki mereka berjingkat, bisikan mereka tertahan, karena setiap sudut negeri diawasi oleh mata-mata raja. Pusat dari semua ilusi ini adalah seorang tukang sihir istana, sosok tua renta yang menjadi penasihat utama, sekaligus arsitek dari seluruh kebohongan yang menyelimuti kerajaan. Dengan mantra-mantranya, ia menipu mata, memanipulasi pikiran, dan meyakinkan rakyat bahwa sang raja adalah penguasa mutlak atas hidup dan mati mereka. Raja adalah Tuhan mereka, dan tukang sihir adalah nabinya. Sebuah sistem kezaliman yang tampak sempurna. Namun Allah tidak pernah membiarkan kebatilan berkuasa tanpa ujian. Di antara kerumunan wajah yang tertunduk pasrah, ada sepasang mata yang menatap dengan kegelisahan. Mata seorang pemuda yang kita kenal dalam riwayat sebagai Gulam,
Usianya masih belia, namun akalnya tajam dan jiwanya bersih. Hatinya yang murni merasakan ada yang salah. Ia melihat kekosongan di mata sang penyihir. Ia mendengar kepalsuan dalam setiap pujian yang dialamatkan kepada raja. Takdir pun berjalan sesuai rencananya. Sang tukang sihir merasa usianya tidak akan lama lagi. Ia membutuhkan seorang pewaris untuk melanjutkan legasi sihir dan ilusi yang menopang tahta kerajaan. Dan pilihannya jatuh kepada sang pemuda cerdas itu. Tanpa bisa menolak, sang pemuda pun dibawa ke istana. Ditakdirkan untuk menjadi murid utama dari sumber kegelapan di negerinya. Ia tidak tahu bahwa jalan yang dipaksakan kepadanya ini justru akan membawanya ke gerbang cahaya yang paling terang. Maka dimulailah perjalanan harian sang pemuda menuju istana, menuju ruang gelap penuh asap dan mantra. Namun setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Jiwanya meronta, menolak setiap dusta yang coba ditanamkan ke dalam pikirannya. Hingga suatu hari, dalam perjalanannya, ia melewati sebuah gubuk sederhana yang terpencil. Dan dari dalam gubuk itu, ia melihat seorang lelaki tua yang sedang beribadah dengan ketenangan yang luar biasa. Wajahnya memancarkan cahaya kedamaian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dia adalah seorang rahib, seorang hamba Allah yang teguh memegang ajaran tauhid yang lurus, yang bersembunyi dari kezaliman raja. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, sang pemuda memberanikan diri untuk singgah. Pertemuan itu mengubah segalanya. Sang rahib berbicara dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang tidak terlihat oleh mata, namun kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Kata-kata itu mengalir seperti air sejuk di jiwa sang pemuda yang kering. Sejak saat itu, perjalanannya terbagi dua. Satu menuju istana kegelapan, satu lagi menuju gubuk cahaya. Diam-diam, ia menyerap ilmu tauhid, dan hatinya pun menemukan Tuhannya sejati. Ilmu tauhid telah meresap dalam hatinya, namun ia masih berada dalam kebimbangan. Ajaran siapa yang lebih dicintai oleh Allah? Ia memohon sebuah pertanda, dan Allah menjawab doanya dengan cara yang paling menakjubkan. Suatu hari, seekor binatang buas yang sangat besar dan menakutkan muncul, menghalangi jalan utama dan membuat seluruh penduduk panik. Tak ada yang berani mendekat. Ini adalah momen pembuktian bagi sang pemuda. Dengan hati yang mantap, ia mengambil sebuah batu kecil. Ia menengadah ke langit, menyerahkan seluruh harapannya hanya kepada Sang Pencipta. Ini bukan lagi sekadar ujian. Ini adalah proklamasi keimanannya yang pertama di hadapan publik. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, jika ajaran yang rahib lebih Engkau cintai, maka bunuhlah binatang ini dengan batu kecil ini." Ia melempar batu itu, dan dengan izin Allah, batu itu melesat dan menghantam binatang raksasa itu, hingga tersungkur mati. Seluruh orang yang melihat terperangah. Tapi di dalam hatinya, sang pemuda tahu, ini bukan kekuatannya. Ini adalah kekuatan Tuhannya. Oh God, if the monk's teachings are what you love more, then let this beast be slain by this single stone. Setelah peristiwa itu, Allah membukakan baginya pintu-pintu karamah. Berita tentang pemuda ajaib ini menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang berbondong-bondong datang kepadanya. Ia menyembuhkan orang yang sakit kusta, mengembalikan penglihatan orang yang buta sejak lahir, dan mengobati berbagai macam penyakit. Setiap kali ia melakukan keajaiban itu, ia selalu menegaskan bahwa penyembuh yang hakiki adalah Allah semata. Dakwahnya berjalan dengan lembut, namun efektif. Satu persatu, hati penduduk mulai terbuka. Mereka mulai meninggalkan sesembahan palsu dan beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bisikan tentang Tuhan yang sejati ini
mulai menjadi gelombang, merambat perlahan namun pasti, hingga akhirnya sampai ke telinga salah seorang teman dekat raja yang buta, yang kemudian disembuhkan oleh sang pemuda. Ketika ia kembali istana dan bisa melihat, sang raja pun murka. Tahta raja mulai bergetar. Pondasi kekuasaannya yang dibangun di atas sihir kini terancam runtuh oleh kekuatan iman. Ia memanggil sang pemuda di hadapannya. Di ruang singgasana yang dingin itu terjadi sebuah konfrontasi antara kebenaran dan kebatilan. Dengan tenang, sang pemuda menyatakan bahwa Tuhannya adalah Allah. Kemarahan raja memuncak saat ia tahu bahwa sumber ajaran itu adalah sang rahib tua. Pasukannya diperintahkan untuk menangkap sang rahib. Di hadapan sang pemuda, gurunya itu disiksa dengan keji, dipaksa untuk meninggalkan agamanya, namun sang rahib tetap teguh sebagai batu karang. Dengan sebuah gergaji besar, tubuh sang rahib dibelah menjadi dua. Ia sahid dengan senyum keteguhan di wajahnya. Ia telah memberikan pelajaran terakhir kepada muridnya, bahwa nyawa adalah harga yang pantas untuk mempertahankan keimanan. Dare defy me, boy? I bow only to Allah, as not to you. So, you are the source of this faith. I am only a servant, and faith belongs to God. My Lord, receive my soul. Raja mengira dengan kematian sang guru, sang murid akan gentar. Ia salah. Iman sang pemuda justru semakin membara. Raja kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk membawa sang pemuda ke puncak gunung tertinggi dan melemparkannya dari sana. Saat mereka tiba di puncak, di antara hembusan angin yang dingin, sang pemuda mengangkat tangannya dan berdoa. Seketika, gunung itu bergetar hebat. Para prajurit terlempar ke dalam jurang, sementara sang pemuda selamat. Oh, Great Spirit, hear my plea. Tak kehabisan akal, raja memerintahkan untuk menenggelamkannya di tengah lautan. Di tengah ombak yang ganas, sang pemuda kembali berdoa. Badai dahsyat tiba-tiba datang, membalikan perahu dan menenggelamkan semua prajurit. Dan sekali lagi, dengan kekuasaan Allah, sang pemuda kembali ke hadapan raja, sendirian, membuktikan bahwa kekuatan fana seorang raja tak ada artinya di hadapan kekuatan Tuhan semesta alam. In the name of Allah, who subdues the seas and storms. Raja kini diliputi ketakutan. Semua upayanya gagal. Dalam keputusasaannya, sang pemuda sendiri yang memberitahukan cara untuk membunuhnya. Bukan karena menyerah, tapi ini adalah puncak strategi dakwahnya. Dia meminta raja untuk mengumpulkan seluruh rakyat, mengikatnya, lalu memanahnya dengan anak panahnya sendiri sambil mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Raja yang sudah buta oleh amarah menuruti perintah itu. Di hadapan puluhan ribu pasang mata, sang pemuda diikat. Raja mengambil panah dan dengan suara yang lantang, ia mengucapkan kalimat pengakuan yang keluar dari mulut musuh Allah itu sendiri. Panah itu sendiri melesat, tepat mengenai pelipis sang pemuda. Ia tersenyum, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Ia telah menang. Why can't I kill you, young man? Because it is not me you can defeat, King, but the truth I carry. In the name of the truth this boy carries. Now, they will all see.
kematian sang pemuda bukanlah akhir. Itu adalah awal dari segalanya. Puluhan ribu orang yang menyaksikan peristiwa agung itu, kini mata hati mereka terbuka. Serentak tanah lapang itu bergemuruh dengan satu kalimat yang sama. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Raja panik. Rencananya hancur berantakan. Ia telah membunuh satu orang, namun kini ia dihadapkan pada ribuan orang yang beriman. Dalam kegilaannya, ia memerintahkan para prajurit untuk melakukan kejahatan paling keji dalam sejarah. Menggali parit-parit raksasa, mengisinya dengan kayu bakar, dan menyalakannya menjadi lautan api yang membara. Itulah Al-Ukhdud, parit-parit api. We believe in the Lord of this boy. Stop them! Stop all of them! Your Majesty, they will not bow. They believe. Build the trenches. Prepare the fire. But, Your Majesty, the people... Do as I command. The king lit the fire, but faith only burned brighter. Satu persatu penduduk yang baru saja beriman itu dihadapkan pada dua pilihan, murtad atau melompat ke dalam api. Dengan keteguhan yang luar biasa, mereka memilih api. Di antara barisan itu, ada seorang ibu yang menggendong bayinya yang masih menyusu. Saat melihat api yang berkobar, hatinya sempat ragu. Namun terjadilah keajaiban terakhir di hari itu. Dengan izin Allah, sang bayi dalam dekapannya tiba-tiba berbicara, "Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Masuklah." Mendengar itu, hilanglah semua keraguan sang ibu. Dengan hati yang mantap, ia memeluk erat bayinya dan melompat bersama ke dalam api. One by one, they were faced with two choices: to renounce their faith or leap into the fire. Wahai ibuku, bersabarlah. Engkau berada di atas kebenaran. Quran Surat Al-Buruj ayat 4-8. Binasalah orang-orang yang telah membuat parit yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Api itu akhirnya padam, meninggalkan keheningan dan sisa-sisa tragedi. Raja mungkin merasa senang, tapi sejarah dan langit mencatatnya sebagai pecundang terbesar. Ia membakar jasad, tapi ia tidak bisa membakar iman. Kisah mereka diabadikan oleh Allah menjadi pengingat abadi bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Bahwa kebenaran mungkin akan diuji dengan penderitaan, namun janji Allah bagi mereka yang sabar dan teguh adalah kemenangan yang hakiki. Jasad mereka telah hancur, namun kisah Ashabul Ukhdud menjadi api semangat yang tak pernah padam. Quran Surat Al-Buruj ayat 11. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.